Kenapa mau buka restoran F&B di tengah-tengah pandemi viral lagi, waduh gila. Mungkin nyetir 1 jam buat makan bakmi, orang lihat ya lihat gitu ya. Tapi mau beli nggak? Belum tentu gitu loh. Oke. Ya, nah itu yang membuat kita pertama-tama kayak aduh. Karena saya juga berpikir kalau di bisnis F&B ini ya, the more we give, the more we pay attention terhadap kualitas produknya, walaupun sesusah apapun itu gitu ya. Pada akhirnya lidah nggak bisa bohong. Wow, keren banget ya. Ini produk Indonesia nih, harus support ini ya. Oke. Beli ya. Oke. Ya memang saya sadar mungkin perjalanan masih panjang sama gitu. Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Oke, halo semuanya, balik lagi bareng Devin. Sekarang akhirnya aku udah full time di sini. Yeay, akhirnya aku full time. Kemarin kan aku baru lulus ya, sekarang aku udah full time di sini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Dia dari salah satu bisnis F&B yang pas itu aku ngelihat wah boom banget deh. Namanya Hot Stuffed Chicken. Oke, jadi kenalin dulu, ini Bro Henry. Halo Bro Henry. Halo. Bro Henry. Nah, jadi Bro Henry, apa kabar Bro? Tadi gimana tadi kesini? Aman semuanya ya? Aman ya. Udah vaksin juga tadi ya berarti ya? Vaksin sudah beberapa bulan yang lalu sih, tapi ya masih sehat dan aman lah yang penting ya di saat pandemi seperti ini. Oke. Jadi aku cerita dulu ya kok, Bro. Jadi gini Bro, aku dulu ngelihat nonton YouTube. Pas itu aku suka banget review makanan kayak JWS Bros. Aku lihat terus di situ JWS Bros nge-review Hot Stuffed Chicken. Nge-review Hot Stuffed Chicken, dan itu yang pertama tuh. Yang reviewer-reviewernya belum pernah nge-review, mereka pertama nih. Aku lihat, wow, enak banget nih kayaknya. Aku pesen dan memang ternyata itu enak banget sih. Thank you. Enak banget sih, kalau enak banget parah. Jadi akhirnya aku di sini pengen undang ngobrol sama Bro Henry untuk ngomongin nih, karena kan kita sekarang banyak banget yang mungkin yang kalau ada yang tahu kan kita UMKM ya. Jadi bisnis-bisnis itu banyak banget, F&B, clothing line ya kan, mulai dari yang kayak gitu sampai ternak gitu-gitu ya. Nah, di sini aku pengen ngajak Bro Henry untuk ngobrol nih, kira-kira nih Bro Henry pas itu dulu nih kenapa mau buka restoran F&B di tengah-tengah pandemi viral lagi, waduh gila. Gimana itu ceritanya? Kalau dari Bro Henry dulu bagaimana Bro Henry? Jadi ceritanya itu saya sendiri sebenarnya itu adalah pengusaha ya. Saya juga punya brand lain yang bukan F&B. Kita ada di sektor clothing. Tapi memang dari zaman dulu itu, dari sejak saya kecil, saya itu foodie gitu. Oh, foodie. Terutama influencer dari papa saya. Karena papa saya itu tuh tipe-tipe tuh yang bisa mungkin nyetir 1 jam buat makan bakmi. Gitu. Jadi memang kita itu nggak masalah jaraknya ataupun jauhnya, yang penting makanannya enak gitu. Nah, itu tipenya kita. Bahkan tempatnya pun misalnya di pinggir jalan ya atau di mana, it's okay gitu. Yang penting makanannya memang enak gitu. Nah, itu didikan saya dari zaman dulu kayak gitu. Dan memang ya karena seperti itu ya saya intinya hunting lah ya, buat makanan-makanan enak. Nah, salah satu makanan ya, saya orang Indonesia juga ya, makanan yang paling saya suka ya fried chicken. Itu sudah pasti semua orang Indonesia ya sukanya fried chicken. Bener. Makanya KFC di sini gede banget ya. Gede banget. Jadi kita waktu itu saya sendiri dulu sekolahnya di Amerika Serikat. Tapi dulu waktu saya di sana, terus terang aja tren Nashville fried chicken ini masih belum begitu boom ya di situ. Memang mereka sudah enak gitu ya, tapi areanya itu sebenarnya masih belum ke kota-kota internasional. Nah, kalau kita bicara makanan Amerika Serikat gitu yang bisa go internasional, biasanya tuh rutenya tuh dari makanannya dari daerah mana otentik gitu ya. Nanti ada yang bawa nih ke kota-kota internasional seperti New York atau Los Angeles atau sana gitu ya. Jadi kalau misalnya udah dibawa ke kota-kota situ, baru orang internasional lihat
Oh, yang kan? kota-kota yang di coast ya berarti. Jadi biasanya begitu. Nah, Okay. sebenarnya Nashville ini kan letaknya kan di tengah-tengah ya, di Iya. West gitu ya. Itu sama sekali bukan kota yang banyak orang Visit Indonesianya gitu lah ya. Itu lebih ke memang orang Amerikanya gitu loh. Okay. Jadi tiap hari sebenarnya saya pernah ke sana bersama dengan partner saya. Waktu itu juga kita jalan, kita cobain, enak gitu ya kan. Itu udah lama beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi kita yang kayak pikir ya belum tahu juga ini cocok nggak ya. Oh iya. Kalau secara rasa sih kita waktu itu udah bilang ini kayak cocok. Indonesia suka pedes ya Iya kan. benar pedes. Suka ayam goreng lagi. Iya, jadi kita pikir wah kayak cocok. Nikmat nih. Masih bingung-bingung juga lah gitu ya. Dan tempo hari juga kita kan situasinya juga masih sekolah. Oke. Nah kemudian setelah ternyata ada orang yang bawa ke LA sama ke SF sama ke New York, brand fried chicken yang Nashville ini mulai bermunculan di kota-kota internasional. Okay. Dan ternyata respon dari masyarakat internasionalnya tidak hanya Indonesia ya, misalnya kayak masuk Korea ataupun Jepangnya gitu, pokoknya internasional punya market cocok gitu, rame mereka di kota tersebut. Nah kemudian kita lihat gitu, kita wah berarti sebenarnya cocok nih. Sama lidah orang Asia juga cocok gitu, sama semua orang punya lidah cocok lah Nashville fried chicken ini gitu. Dan dari situ kita mulai tuh R&D. Sebenarnya kita mulai R&D produknya aja sudah dari 2019. Oke. Iya, jadi setahun. Mateng banget itu berarti. Setahun. Berarti itu emang racik semua style sendiri ya. Style sendiri betul. Untuk bumbu-bumbunya pun kita terpaksa harus import ya beberapa bumbu karena memang di Indonesia nggak produksi gitu ya hal tersebut. Jadi disitulah kenapa kalau misalkan kamu mungkin lihat harga hot stuff chicken lebih premium ya daripada brand ayam lainnya. Nah itu karena gitu sih bumbunya tuh kebanyakan juga masih impor, gitu, nggak bisa lokal. Nah kita juga ya cukup berat sih perjalanannya waktu itu ya R&D setahun gitu ya karena tapi kita pikir produk itu yang paling penting ya. Jadi maksudnya kalau kita percaya kalau di F&B itu kalau produk kita memang enak, ya marketing bisa organik ya kan. Mulut ke mulutnya orang lebih kayak kalau kamu kan ketemu makanan enak kamu rekomen ke temen dong. Iya pasti. Ini enak nih cobain lo gitu ya. Benar. Kayak gitu sih. Jadi tapi kalau misalkan makanannya B aja kan ya B aja gitu loh ya kamu nggak mungkin rekomen ke orang kan. Jadi makanya kita pikir memang produknya itu sangat-sangat penting. Nah makanya improvement itu dikit sampai akhirnya setahun gitu. Nggak berasa. Karena awalnya pokoknya cobain ini, masih kurang ini ya kan. Dikit-dikit kita improve lagi, kita improve lagi. Nggak tahu-tahu udah setahun. Improve sampai setahun gitu. Tapi akhirnya dengan resep yang ini kita pede. Oke. Gitu. Nah, tempo hari tahun 2020 itu kita sebenarnya udah mikir untuk launching dari bulan Februari ya. Jadi, itu sebelum atau sesudah ya corona? Lagi. Masih ya. Jadi Desember 2019 di China mulai ribut nih. Iya. Ya kan corona di Indonesia masih tenang-tenang aja kita. Iya. Ya kan? Kita nggak ada corona. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Masih rame gitu ya. Terus bulan Januari mulai ada kabar burung ya kan. Januari akhir udah sepi banget ya kan. Akhirnya Februari mulai lockdown dan lain-lainnya. Iya. Ya kan. Oke. Nah, jadi kita tuh tadinya karena saya dan partner saya tadi itu juga kan ada bisnis lain kan. Jadi kita sebenarnya sembari kita develop produk, sembari kita liatin opportunity apa yang kita untuk launching gitu kan. Nah terus terang aja sebelum pandemi itu kan kalau kita bicara launching brand F&B pastinya kan sewa lokasi. Iya. Kan? Investasinya banyak lah gitu, pertimbangannya gitu kan. Nah begitu pandemi hit, kita bingung dong. Ini gimana nih? Maksudnya kita mau launching, kita pede sama produknya, ya kan? Kita mau launching di mall nggak bisa, ya kan? Kita mau launching di mana? Cloud Kitchen, harga kita cukup mahal gitu kan? Kalau kamu Cloud Kitchen sekarang kalau kamu ke GoFood kan kebanyakan sortnya by price ya, atau nggak yang promo yang mana gitu kan? Benar. Kita kan nggak kayak gitu ya brandnya. Jadi kita pikir wah ini
gimana ya baik-baiknya gitu. Akhirnya kita bicara, oh ternyata waktu pandemi itu banyak orang yang buka-buka PO. Oh, oke. Ya kan? Jadi kita pikir kayak, oh yaudah deh kalau misalkan memang seperti itu, kita tes dulu deh masyarakat suka nggak dengan produk kita gitu loh. Oh iya. Ya kan, itu paling penting ya. Karena tes run dulu ya. Iya, kalau produk itu sudah fit, mau ekspansi ya tinggal kita pikirkan. Tapi kan ada PD paling tidak gitu ya sama produknya gitu. Jadi kita kemarin putuskan untuk yaudah deh dari garasi rumah. Oke, menarik ya. Ini garasi rumah kita beli di flyer gitu kan. Kita launching hot stuff chicken gitu. Oke. Logonya masih beda. Oke. Aku pernah beli dari rumah, logonya masih beda nggak kayak sekarang. Oke. Nah, jadi kita launching PO dari rumah. Kalau nggak salah bulan April ya. Saya lupa ingat. Pokoknya 2020 April atau Maret saya lupa lah. Mulai ya terutama awal-awalnya kan keluarga dan teman-teman ya kan. Nah dari situ karena produknya memang baik kualitasnya dan rasanya enak, word-of-mouth mulai jalan tuh. Oke. Gitu. Jadi kita mulai orang makin tahu ya kan. Nah, seiring berjalannya waktu itu aja sebenarnya kita goreng kita sendiri. Oh, berarti pas itu Bro Henry langsung. Iya, saya goreng. Langsung kita yang masak gitu. Kita yang masak, kita yang packing, kita yang ini segala macam sendiri gitu ya. Oke. Namanya juga ya startup lah ya. Strap semuanya gitu kan. Jadi kita do everything sendiri sampai di bulan Oktober November kira-kira gitu ya. Kita lihat wah volumenya udah kejar nih. Oke. Itu sesudah atau sebelum yang video review viral itu? Belum. Itu sebelum. Ya? Berarti sebelum udah boom nih. Pas lagi viral makin boom. Itu di sini saya lumayan belajar sesuatu yang berharga ya. Walaupun produk kita memang nomor satu. Karena produk kita itu adalah yang bisa membuat marketing bicara gratis ya. Gratis dalam arti word of mouth kan ya. Jadi referral itu gitu. Tanpa produk yang enak itu nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan organik saja, lama. Lama. Jadi yang tadi saya bilang dari bulan Maret sampai bulan November artinya kan hampir 6 bulan plus ya. 6 bulan lebih aja baru saya timnya bertiga orang doang nih. Baru kewalahan. Itu termasuk partnernya yang Bro Dio. Iya. Jadi saya Dio, kalau saya Claudio dan istrinya Tere itu ya. Jadi kita waktu itu sendiri bertiga gitu. Nah itu butuh 6 bulan plus sampai akhirnya kita bertiga kewalahan gitu. Wah ini udah out of hand. Iya udah volume terlalu besar. Gitu kan. Jadi akhirnya kita mulai bicara ini udah nggak bisa nih dari garasi rumah nih kita harus mulai buka outlet. Gitu. Nah, dari situ ya kita consider lah beberapa opsi ya kan, gimana buka outletnya di mall masih belum stabil, ya kan PPKM gini, jadi gimana baik-baiknya ya kan. Akhirnya ketemulah dengan di Menteng, lokasinya di Menteng ya sekarang. Jadi kita punya first location ya, yang di Menteng itu. Gitu. Nah itu kita berhasil buka di sana. Awal buka pun ini juga menjadi tricky ya karena kita kan dulu garasinya di Patenda Kapuk. Jadi customer base kita awalnya kan daerah-daerah ya daerah-daerah situ gitu ya. Karena orang kalau misalkan kita bicara bayar ongkirnya 50.000 juga kadang-kadang nggak rela ya. Nggak rela juga gitu ya. Jadi sedangkan customer base awal kita di situ kita bukanya di Menteng. Jauh nih, ya kan? Nah, di situ perjalanan yang cukup menarik gitu. Kita mesti mencari customer baru. Customer lama ada beberapa yang datang, ya kan? Tapi kebanyakan kita berarti membuka market baru gitu, memperkenalkan produk lagi sebenarnya. Terutama bulan-bulan awal ya kita buka gitu. Nah, tapi kembali lagi karena produknya memang cocok dan enak, lumayan jadi naik gitu. Customernya ya kelihatan, omsetnya pun lumayan bertumbuh gitu ya. Nah, tapi yang tadi kamu bilang di bulan Februari akhir kira-kira atau pertengahan muncullah video reviewer itu gitu. Nah itu langsung. Nah, di sini pelajaran yang berharga buat saya dan partner saya juga sih, di mana bahwa kita berpikir memang produk itu is number one still, ya kan. Tapi untuk marketingnya bagaimana supaya orang lebih cepat tahu itu juga
sangat-sangat penting. Oke. Iya, nah dari situ buat Februari setelah direview kita langsung awalnya mungkin orang biasanya tuh gini ya mentalitasnya kita ya, kalau misalnya kita lihat reviewer ini yang misalnya legit cobain dan bilang enak, paling tidak kita coba sekali kan. Tapi apakah kita balik beli lagi kan tergantung kita ya, tergantung rasanya gitu kan, produknya gitu kan. Oke. Nah, jadi kita melihat di sini, wah yang udah beli kadang-kadang dalam minggu yang sama beli lagi, dia seminggu 3 kali. Oke, nice. Gitu. Jadi itu ya kita melihat kayak wah berarti antusiasme terhadap produknya cukup tinggi nih ya kan. Nah, jadi kita lihat wah cukup bagus performance-nya. Baru kita pikirkan untuk sekarang tugasnya hot stuff dan saya pribadi adalah bagaimana supaya kalau misalnya orang mau makan hot stuff ini ya nggak usah ongkirnya jangan 50.000 lah gitu loh. Ongkirnya 20.000 atau gimana gitu. Kita berusaha mencari lokasi yang lebih dekat kepada customer kita. Terakhir buka outlet baru kan? Iya. Wah, congrats untuk Henry ya. Barusan itu kita tanggal 1 Agustus itu kita masih dalam tahap soft opening sekarang ya. Soft opening kita buka di hot stuff di Kemang. Iya, Kemang ya. Menteng Kemang. Iya. Nah mungkin next up mungkin dalam sebulan 2 bulan ke depan peak akhirnya buka lagi. Oke. Akhirnya customer fanbase yang dari awal dapat dulu ya. Iya. Akhirnya. Tapi itu emang lokasi-lokasinya lokasi kuliner semua kan. Menarik. Terus kalau misalnya dari aku mau nanya nih sama Bro Henry, yang paling duka citanya apa gitu? Wah ini kayaknya, menderita banget nih pas lagi awal-awal tuh apa tuh pas itu ceritanya tuh? Yang paling duka cita ya kalau misalnya kita bicara capek badan dan lain-lain ya itu udah paket lah ya. Namanya kerja ya semua capek gitu ya. Nah, tapi kalau yang paling duka citanya sebenarnya adalah awal-awal sekali pas orang masih belum tahu ini produknya apa ya kan. Ya untuk orang memesan sesuatu itu kan nggak gampang ya. Untuk orang mau mencoba gitu ya. Itu kan juga tidak mudah gitu ya. Jadi duka citanya adalah kadang-kadang tuh awal-awal waktu kita orderannya masih sedikit, baru launching dan lain-lain, ini produknya enak gitu loh. Tapi maksudnya kita kan juga berusaha marketing ya, dalam arti sponsor ads lah. Kalau yang saya udah pengalaman pribadi ini, kalau misalkan dia rekomend ke orang, misalnya dari kamu rekomend ke teman kamu, most likely teman kamu coba. Kalau dia percaya taste kamu. Ya kan. Jadi itu paling bisa cepat nyebarnya gitu loh. Tapi kalau misalnya kita sponsor ads di Instagram dan lain-lain, orang lihat ya lihat gitu ya. Tapi mau beli nggak? Belum tentu gitu loh. Ya, nah itu yang membuat kita pertama-tama kayak kita ada sponsor ads atau gimana waktu masih dari rumah nih ya. Pas itu ada sponsor ads juga? Sedikit, kita coba-coba gitu ya. Coba-coba. Budgetnya emang nggak besar sih, tapi kan tujuan kita sebenarnya supaya ya orang kalau lihat mungkin tertarik. Ada exposure dulu lah. Iya, exposure gitu. Tapi conversionnya rendah. Itu terus terang awal-awal ya. Nah itu kita belajar. Cuma maksudnya kayak orang lihat bagus, tahu itu satu hal gitu. Tapi untuk mereka beli itu hal yang sangat berbeda gitu. Nah itu pertama agak yang kayak down juga ya kan, ini gimana nih, produknya solid gitu, kita enak gitu loh ya kan, tapi kenapa mereka melihat iklan nggak mau beli gitu loh. Nah, itu challenge yang lumayan kita alami sih. Jadi untuk sesama yang teman-teman yang pengen punya F&B, pengen sukses kayak Bro Henry, yaitu nomor 1 produk dulu ya. Dulu, karena kalau produknya kita kitanya juga confident, kitanya juga mau sesusah-susahnya juga kita pasti willing untuk sweat lebih lah gitu kan, untuk ini supaya sustain gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua kan lebih ke kita harus tahu ya kalau orang mau beli terus beli sekali repeat ordernya, nah itu kan kita mesti tahu lagi tuh caranya ya. Betul. Itu sangat-sangat penting karena kita tidak mungkin cuman
dapat new customer every day untuk beli, ya kan? Kita punya bisnis adalah bagaimana memaintain customer yang existing, kan seperti itu sebenarnya. Dan pada saat bersamaan menambah customer baru omsetnya bisa naik tumbuh. Kalau nggak kan ya churn aja gitu ya, muter-muter aja gitu kan. Yang ini customer udah cobain nggak enak, hilang. Yang baru cobain gitu kan. Itu mah nggak bertumbuh omsetnya. Tapi kalau misalnya kita bisa bagaimana customer yang sudah cobain ternyata cocok ya kan, dan mereka bisa order terus, ya udah menjadi loyal customer. Nah itu saya percaya, dan you've got something. You've got something. Kalau ini kalau misalnya Bro Henry sendiri ada nggak tips jitu untuk memasarkan ini pada saat corona gini kan? Nah, tips jitu selain yang tadi ada lagi? Terus terang aja kalau corona ini memang kita agak challenging. Challenging ya. Jadi kalau kita bicara dulu itu tradisional ya kan, sebelum corona ini tips paling jitu ya kita launching di mall. Ya kan, karena di mall terutama mall kelas A gitu ya. Karena di situ kan maksudnya memang orang berkumpul di dalam mall. Jadi secara branding pun kalau kita launching di mall tuh udah sesuatu yang paling tidak orang ngelihat gitu ya. Nah, tapi sejak corona ini kan ya kita sudah tahu juga mall itu kan lumayan tidak stabil. Dalam segi misalnya PPKM tadi tutup dari buka gitu kan. Iya. Berseri-seri lagi. Iya. Itu susah lah. Kita ngomongnya juga susah gitu. Tapi kan ya itu gara-gara corona kita mau ngomong gimana lagi ya. Jadi saya rasa kalau yang secara offline agak susah sih, susah aja. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang kita mencoba sponsor ads di Instagram waktu kita masih dari rumah nih, ya kan? Itu karena ya kita melihat hal ini susah secara offline pemasarannya, jadi kita coba go online. Tapi ternyata dari saya bilang challenge-nya juga yang online lihat gitu kan, tapi beli belum tentu gitu. Nah mungkin tipsnya dari saya lebih kepada jangan nyerah sih, karena ads online ini, dan saya bilang ads online ini juga nggak bisa cuma jalanin ads doang, harus ada digabung dengan yang lain gitu, misalnya influencer atau yang gimana lah gitu ya. Karena nomor satu adalah bagaimana kalau kamu sudah pede dengan produk kamu dan kamu secara volume udah mulai kelihatan bertambah, maka yang kamu pikirkan gimana caranya supaya itu bisa dicapai ke orang banyak, maksudnya orang banyak bisa tahu gitu. Karena lebih ke pengenalan produk pada orang banyak. Nah, influencer lebih personal karena mereka itu udah ada orang yang ikutin dan percaya, yang benar-benar percaya. Nah, jadi kalau influencernya itu dipercaya dan dia misalnya ngomong kayak ini enak, ya, followernya pasti ya ikut gitu loh. Paling nggak nyoba sekali lah. Itu. Nah, tapi kembali lagi kalau produk kamu enak, kalau itu nyoba sekali, repeat. Nah, itu how you grow your customer base sih gitu. Tapi pada saat yang sama ya setelah influencer juga ads-nya ada sedikit lah ya budget, coba ingetin aja bahwa ini kita ini gitu. Tapi kalau misalkan pengalaman saya sih kalau buy ads doang enggak kurang bagus. Kurang bagus. Mesti ada, kamu mesti bisa mencari itu satu figur di mana banyak orang yang percaya figur tersebut, yang dia reviewnya itu memang diakui orang gitu ya. Coba kejar di figur tersebut gitu, gimana supaya mereka bisa review produk kamu kalau kamu percaya dengan produknya. Jadi untuk sekarang kita break dulu, masih banyak banget yang mau kita omongin. Ya, nanti kita sambung lagi. Semuanya balik lagi sama gue Devin sama Bro Henry dari Hot Stuff Chicken. Ini kita lanjut lagi omongan yang tadi. Mungkin kalau aku nge-review dikit ya, aku summarize dulu ya. Berarti yang pertama itu mungkin kalau untuk kita mau nyebrang ke dunia digital, kita berarti tadi summarize-nya punya produk yang oke, lalu ada seorang figur yang bisa ini enak nih. Baru itu yang menciptakan repeat order itu ya di masa-masa ini. Kalau misalnya itu kan cerita mengenai Hot Stuff ini selama corona gimana. Nah, let's say nih coronanya udah selesai, atau enggak mungkin coronanya belum selesai. Kedepannya nih kira-kira nih kalau dari Bro Henry pengennya ini expand-nya ke arah mana nih kira-kira Hot Stuff Chicken? Jadi terus terang kalau kita bicara mengenai corona non-corona sih,
kita dan manajemen of staff kita berpikir itu kalau bicara corona it's here to stay ya. Oke. Ya, jadi kita tidak ada skenario di mana corona gone gitu. Oke. Jadi kita melihatnya secara pemasaran offline itu sudah berbeda sekali dari 2 tahun yang lalu. Ya kan? Yang tadi saya bilang di mana kalau misalkan zaman dulu kita punya target adalah lebih launching di mall, ya kan? Orang-orang berkumpul ke mall, maka kita harus berada di mall gitu. Tapi sekarang kalau kita melihat dari customer behavior, orang ke mall juga nggak lama, ya kan? Data yang ditunjukkan ya orang ke mall beli barang ya pulang gitu. Mereka nggak lagi jalan-jalan ataupun ngadem-ngadem di mall. Gitu. Jadi saya nggak tahu ya apakah ini akan berubah atau bagaimana. Memang mall tetap akan ramai, cuman saya tahunya jumlah jam yang di-spend di mall tersebut itu jauh berkurang dari zaman sebelum pandemi karena orang ketakutan gitu ya. Jadi kita melihatnya di sini secara pemasaran lebih kepada bagaimana bisa menciptakan sebuah konsep yang sifatnya lebih outdoor. Nomor satu itu ya, karena kan kalau misalkan kita betul-betul telusuri dan untuk saya sebagai foodie gitu ya, semua makanan pasti lebih enak kalau dikonsumsi langsung. Daripada di GoFood pulang misalnya gitu atau di GrabFood pulang. Rasanya turun 30% lah kalau kita GrabFood ya. Menarik. Jadi kita tetap bagaimana supaya customer bisa enjoy hot stuffed chicken di 100% kualitas gitu. Oke. Ya kalau kita bicara misalnya sekarang pandemi ya dan orang lebih prefer makan di rumah, ya kita ya sudah gitu, kita nggak bisa ngomong. Tapi harus adapt lah ya. Harus adaptasi, betul. Tetapi kita punya roadmap-nya ke depannya sih pengen ekspansi kepada tempat-tempat yang ada outdoor-nya ya kan, dimana orang bisa lebih nyaman deh, paling nggak makan sebentar di situ. Tapi yang penting bagaimana bisa betul-betul merasakan hot stuff itu produknya itu 100%, itu sih target kita ke depannya gitu ya. Gitu. Dan itu memang kita juga kembali lagi launching di tempat-tempat yang menurut kita cukup banyak customer base kita gitu loh. Contoh yang di Kemang kita baru buka ini kan, kita juga melihat banyak orang dari Jakarta Selatan ya, yang memesan gitu kan. Jadi makanya kita bisa buka di Kemang gitu. Nah kalau Pix tadi yang kamu juga bilang itu kan kita punya customer base awal, kita tinggalin nih. Jadi harus buka di sana. Oke. Iya, gitu sih. Menarik. Jadi jangan lupa ya. Nanti bakal ada di Pik, ada di Kemang, langsung diserbu. Oke. Yang terakhir kan berarti tadi kita udah ngomongin suka dukanya ngebangun ini, tips and triknya untuk ngejual F&B, bisnis F&B gimana, kedepannya akan seperti apa gitu kan. Nah mungkin boleh dong cerita promosi dikit ya kan soal hot stuffed chicken nih kira-kira ya kan. Nah apa yang membuat hot stuffed chicken spesial kalau menurut dari Bro Henry, apa nih cerita? Yang sudah pasti nomor 1 dari saya rasanya ya. Jadi rasanya itu untuk hot stuffed chicken nggak bisa direplicate dan nggak ketemu lah di brand-brand yang lain gitu. Juga untuk dari segi preparationnya sendiri, itu ayamnya itu nggak mentah-mentah langsung digoreng, itu banyak sekali sekitar 24 jam lah kita. Step-stepnya gitu ya. Jadi benar-benar marinate banget ya. Iya, untuk mencapai rasa yang saat ini kalau digigit misalnya juicy ya kan, terus pedasnya kayak gitu, tepungnya pun garing gitu ya, itu step-stepnya banyak sekali. Itu sangat-sangat ruwet gitu loh maksud saya gitu. Jadi mungkin pesan saya lebih kepada mohon maaf nih apabila misalnya secara harga kita masih cukup premium gitu ya. Tapi karena step-stepnya itu kita tidak semudah brand lain gitu loh. Jadi kita memang betul-betul perhatikan di kualitas. We care a little bit more ya berarti. Karena saya juga berpikir kalau di bisnis ini ya, the more we give, the more we pay attention terhadap kualitas produknya. Walaupun sesusah apapun itu gitu ya, pada akhirnya lidah nggak bisa bohong. Ini menarik banget ya. Lidah tidak bisa bohong. Lidah nggak bisa bohong. Enak ya enak, nggak enak ya nggak enak gitu. Gimana? Kita mau nggak enak di brandingin gimana pun ya nggak enak. Enak ya enak. Jadi itu sih kita punya mantra ya. Jadi ya kita memang selalu ya kalau misalkan lagi ada prosesnya panjang ya atau gimana ya gitu ya. Mau nggak mau ya udah
kita yang supaya lebih kualitas seperti itu ya harus begitu gitu. Nah itu di Hotstaff kita seperti itu. Nah hopefully harapan saya sih ke depannya Hotstaff itu bisa berkembang secara internasional. Wow, keren banget ya. Ini produk Indonesia nih harus support ini ya. Oke. Hopefully ya. Ya memang saya sadar mungkin perjalanan masih panjang sama gitu kan. Tapi sekarang ya step by step lah, kita step by step aja. Oke. Oh, jadi hari ini spesial banget episodenya. Kita udah belajar sama Bro Henry soal bagaimana kita menciptakan F&B yang viral, yang enak ya. Mungkin kalau dari Bro ini, kalau mau pesan gimana Bro? Oh iya, kalau mau pesan kita itu available melalui WhatsApp chat. Jadi bisa ke kita punya IG hotstaff.chicken. Nah, itu bisa ke WhatsApp yang di Kemang ataupun WhatsApp yang di Menteng. Nah, bisa di WhatsApp atau bisa melalui GoFood ataupun GrabFood. Nah, untuk yang Kemang ini karena kita baru launching, GoFoodnya masih proses. Oke. Udah jalan gitu. Oke. Nah, tapi ya saya enaknya gimana gitu ya. Kalau yang pick tadi? Yang pick masih belum. Kita masih dalam progres pembangunan. Nah, harapannya launching itu mungkin September atau Oktober. Jadi sebulan 2 bulan ke depan lah ya. Nah itu nanti juga pastinya jadi platform online. Tapi juga kembali lagi tadi saya bilang sih, kita juga yang di Pick itu ada tempat makan outdoornya. Jadi diharapkan customer bisa datang untuk enjoy 100% kualitas produknya. Gitu. Nice. Oke. Jadi diingat-ingat terus ya cara ordernya bagaimana, diingat-ingat juga terus tanggal-tanggal pentingnya nih ya kan untuk nanti mau order. Thank you banget Bro Henry udah mau sharing sama Aludi. Thank you. Semoga selanjutnya kita pas lagi interview lagi mungkin udah mungkin udah yang kayak tadi Bro bilang udah go internasional ya mungkin. Amin. Ya. Oke, jadi untuk hari ini thank you semuanya udah dengerin Aludi. Gue Devin, thank you. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami, supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.